Waduh, 5 orang ini. Shalom. Luar biasa. Coba sama-sama katakan Yesus dahsyat. Yesus kita luar biasa. Ceplek kanan kiri, kamu ciptaan baru. Wah, luar biasa. Loh, yang ngibut mana ini? Ayo Koko atau siapa? Ya. Terima kasih. Puji Tuhan, kalau kita boleh berada di tempat ini, saya percaya tidak ada yang kebetulan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Ya, puji Tuhan, pagi ini, tadi pagi jam 5 lebih, suami saya panggil saya. Enggak biasanya dia manggil pakai, ya ini mesti, panggilnya itu diduliti saudara. Lah, gak ada suaranya. Waduh, tak pikir siapa dulit saya ya. Oh, ternyata suami saya suaranya habis saudara. Gitu. Waduh, kamu nanti ini khotbah pagi ini. Gak bisa, pakai bahasa isyarat saudara. Ya, tadi malam kita lagi KKR di Mojokerto bersama Bu Edi. Pak Edi luar biasa pagi ini. Berikan tepuk tangan dong, Tuhan kita luar biasa. Ya. Semangat luar biasa, Pak Agus menyampaikan firman, kita semua puji-pujian menyembah, KKR luar biasa diberkati jemaat, paginya saudara nggak ada suaranya. Saudara kenapa? Bukan cuman KKR, saya buka rahasia sedikit ya sayang. Ini kan keluarga, namanya keluarga, blessing ya. Jadi tadi malam habis KKR sampai rumah, ya. Tadi malam habis KKR dikasih makan di sana, kulupan dan lain sebagainya, itu enak haujuk saudara, sehat. Tapi ada satu teman kita yang berkata, ayo makan nasi bebek, haujuk senjingping. Waduh, makan nasi bebek, ya wis lah karena beliau nyidam, ya jadi kita turutin semua. 40 orang ke nasi bebek sana, oke dimakan. Lah, pulang dari sana, dari Mojokerto, saya sampai rumah, ternyata saya lihat kok gak naik-naik ke lantai 2. Tak inceng saudara, gelantuk itu loh, apa namanya, lengkeng saudara, separuh habis saudara. Waduh, amsyong. Nah ini kejadiannya, pagi gak ada suaranya. Coba ngomong sayang. Ya, wah ini katanya, puji Tuhan, tapi saya percaya nanti sore suami saya akan khotbah di tempat ini. Suaranya sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih buat Bu Gembala yang sudah memberikan jeruk ya, luar biasa. Mari kita sama-sama belajar hari ini di 2 Korintus pasal 2 ayat 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Tema hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Sudah ketemu semua? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ceplek kanan kiri dong, kamu ciptaan baru. Bukan orang lama, kamu ciptaan baru. Manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Kristus. Tetapi karena dosa, manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia enggak serupa dan segambar dengan Kristus lagi. Oleh sebab itu kenapa Bapa di surga yang terlalu baik, yang terlalu mengasihi saudara dan saya, memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Ya, kita akan belajar dari 2 tokoh penting dalam Alkitab, cepat saja karena waktu. Bagaimana mereka mengalami perubahan hidup yang dahsyat ketika berjumpa dengan Yesus. Lukas 19 ayat 1 sampai ke 5. Lukas 19 ayat 1 sampai ke 5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara kalau ikut sekolah minggu pasti tahu semua Sakeus siapa itu. Ternyata Sakeus itu arti
namanya tulus, bersih, suci. Tetapi kenyataannya nama nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Sakius. Sakius itu pemungut cukai, kalau sekarang ya kepala bea cukai mungkin ya, atau kepala pajak seperti itu. Dan Sakius ini pegawai kerajaan Romawi yang saat itu menjajah Israel. Sakius ini tugasnya memungut pajak. Bukan cuma memungut pajak, tetapi dia memeras dari bangsa Israel. Ya, sudah diperes, diteken, diapain lagi itu ya. Sampai habis. Saking jahatnya, saking murkanya, bahasa Jawanya murko ya. Bukan murka marah, murko, serakah itu saudara. Ya, sampai semua bangsa Israel pada saat itu merasa bahwa orang ini sungguh orang yang menjijikkan, orang yang berdosa, orang yang gak layak lagi untuk dihargai, orang yang gak layak lagi untuk ya dihormati karena dia pengkhianat bangsa. Orang yang gak berperi kemanusiaan. Tapi ya, ini Sakius kaya raya. Kenapa? Ya memang zaman sekarang ini juga pemungut pajak, sorry ya, mungkin kalau ada di tempat ini ya, yang kemarin kejadian itu waduh naiknya Rubicon dan lain sebagainya ya, tahulah semua. Hartanya sekian puluh miliar mungkin. Pada zaman itu, zaman dulu sudah ada yang namanya koruptor. Ya ini Sakius ini salah satunya koruptor. Jadi saudara jangan kaget kenapa kok sekarang banyak koruptor. Zamannya Tuhan Yesus sudah ada koruptor. Siapa Sakius ini? Ya, bagaimana karakter Sakius? Saudara bisa membayangkan seorang pemungut cukai memeras saudaranya, memungut ya uang rakyat, pelit, serakah, galak, kejam, egois. Apalagi saudara, sombong, perbuatannya jahat. Sampai orang yang melihatnya saja gak tahan. Tetapi hari itu ketika dia melihat Yesus, mendengar Yesus akan datang, akan lewat. Apa yang dia lakukan? Oh, Yesus akan lewat di kota Yeriko. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus ini. Kok sampai sebegitunya orang-orang begitu banyak ingin melihat Yesus. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sakius? Dia menerobos. Ya, gak gampang saudara ya. Saudara bisa bayangkan ada banyak orang berkerumun, berapa banyak itu mungkin, ratusan mungkin. Dan dia orangnya pendek, dia kepingin menerobos. Dia kepingin melihat Yesus. Sampai dia, aduh kok gak bisa ini, saking ramainya. Akhirnya dia gak kehilangan akal. Satu hal, dia naik ke pohon ara supaya dia bisa melihat Yesus. Saudara bisa bayangkan, dia adalah kepala bea cukai. Dia adalah kepala pajak. Kalau sekarang pejabat penting, dia menerobos gak bisa. Tapi akhirnya dia naik ke pohon ara. Sampai di situ dia baru bisa melihat Yesus. Saudara bisa bayangkan betapa malunya seorang pemungut pajak, seorang kepala bea cukai naik ke atas pohon. Oh, gak ada harga dirinya saudara. Tapi itu yang dilakukan oleh Sakius hari itu. Dia korbankan harga dirinya. Oh, dia bisa saja menyuruh bawahannya. Oh, suruh orang-orang pergi semua itu. Aku akan melihat Yesus. Dia bisa menyuruh dengan kekayaannya memanggil Yesus. Tetapi hari itu yang dilakukan oleh Sakius luar biasa. Oh, dia gak peduli lagi harga dirinya. Dia gak peduli lagi pangkat dan kedudukannya. Yang dia pedulikan cuman melihat Yesus. Amin. Sakius gak malu? Gak malu. Hari ini kalau saudara ingin berjumpa dengan Yesus, tanggalkan harga diri saudara. Kalau engkau ingin melihat Yesus, diperlukan keberanian, diperlukan kerendahan hati supaya engkau bisa berjumpa dengan Yesus. Diperlukan kesungguhan hati supaya engkau berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ketika engkau sungguh-sungguh, saya sangat percaya engkau akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Berikan tepuk tangan dong. Jangan gengsi, jangan patah hati. Kita harus rendah hati. Ketika kita mendengarkan omongan orang, banyak
banyak yang ngomong, oh itu kepala pemungut cukai yang gak tahu diri, itu loh yang memeras. Tetapi dia tidak memperdulikan semua omongan orang. Dia ingin maju melihat Yesus. Apakah hari ini engkau ada penghalang-penghalang yang merasakan bahwa oh hidupmu masa lalumu seperti itu, gak mungkin engkau bisa berubah. Gak mungkin engkau bisa melihat Yesus. Gak mungkin engkau berjumpa dengan pribadi dengan Yesus. Masa lalumu buruk. Engkau pasti tidak mungkin dikenan oleh Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan bukan lihat semua pangkat dan kedudukanmu, tapi Dia lihat hatimu. Hati yang sungguh-sungguh. Engkau pasti akan berjumpa dengan Yesus. Ya, ada banyak omongan ya teman-teman kita di PD Elohim. Mereka dari berbagai gereja, dari kalangan. Mereka berkata, engkau gak layak melayani. Engkau bagaimana bisa naik mimbar, mimpin doa, puji-pujian. Gak layak, lihat aja masa lalumu. Engkau jadi seorang dukun, engkau pencuri, engkau mantan narkoba, engkau lain sebagainya. Tetapi Yesus gak lihat itu. Dia mengasihi saudara dan saya. Gak peduli masa lalumu sekotor apapun. Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Lukas 19 ayat yang kelima. Ini lihat ya. Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus turunlah. Sebab hari ini, coba sama-sama katakan, Sakeus segera turunlah. Sebab hari ini aku, kurang keras, aku harus menumpang di rumahmu. Oh dahsyat. Saya kalau baca ayat ini sekilas biasa saja. Tetapi Yesus yang berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Ketika Yesus melihat kesungguhan hati Sakeus, Dia tahu persis kerinduan hati Sakeus untuk melihat Yesus. Yesus mengerti bahwa apa yang dibutuhkan Sakeus itu ada di dalam diri Yesus. Yesus gak peduli omongan orang. Bagaimana guru bisa makan bersama dengan orang pendosa seperti Sakeus? Dia gak peduli. Dia kesampingkan omongan banyak orang. Yang dia peduli satu jiwa bertaubat. Seluruh keluarganya pasti akan bertaubat. Malaikat bersorak-sorai. Dia gak peduli dosa yang dilakukan oleh Sakeus. Yang dia peduli, Sakeus begitu mengasihi Yesus. Sehingga dia berusaha sungguh-sungguh. Dan hari itu Yesus berkata, aku harus menginap di rumahmu. Wah, kata-kata harus ini yang saya garis bawahi. Luar biasa, dahsyat Tuhan. Apa yang dijanjikan kepada Sakeus. Yesus berkata, aku harus. Berarti ada satu keharusan dia untuk mampir menumpang di rumahnya Sakeus. Enggak gampang saudara, enggak gampang. Tetapi di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Hari ini kalau saudara dan saya mau berbalik, mau sungguh-sungguh mau mencari wajah Yesus, saya percaya pemulihan pasti terjadi luar biasa. Pemulihan rumah tangga, ekonomi, anak-anak semua pasti terjadi. Karena Dia berjanji dan Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Tuhan lihat hati kita. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mencari Yesus, mau merendahkan di bawah kaki Yesus, Dia penuh kasih. Tuhan gak melihat masa lalu saudara. Saya punya masa lalu, saudara punya masa lalu. Masa lalu apa? Ya, semua itu adalah manusia lama. Sekarang kita adalah ciptaan baru. Amin. Mungkin hari ini saudara mengalami sakit hati, kecewa, kepahitan dan lain sebagainya. Tuhan pegang tanganku. Engkau berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pegang tanganku, aku gak mampu Tuhan. Dan Tuhan di surga berkata, aku harus menolong engkau. Amin. Ketika engkau dalam masalah keuangan, ekonomi saat ini lagi seret dan lain sebagainya.
Oh, ibu apakah mengalami? Yes, saya juga mengalami masa-masa krisis. Apakah ibu pernah gak punya uang? Iya, pernah. Jangan dikira kita cuman sebagai bos saja nggak. Ya uangnya banyak, kita up and down. Tapi percayalah, di tengah-tengah persoalan krisis ekonomi, Tuhan tetap memegang tangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Yesus, berkata, Tuhan pegang tanganku, ekonomiku lagi carut marut. Oh, ekonomiku lagi krisis, semuanya krisis. Tuhan berkata, aku harus memberkati engkau. Amin. Aku harus menyembuhkan engkau. Ketika engkau gak tahan lagi dengan ekonomi, masalah rumah tangga, apa saja. Dia menemui saudara dan berkata, anakku, aku harus menolong engkau. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan kita. Aku harus. Dia berkata, aku harus menolong engkau. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, gak ada yang mustahil. Dahsyat, janjinya itu ya dan amin. Kalau Zakeus ditolong, saudara dan saya, Tuhan yang sama pasti juga akan menolong saudara dan saya. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan Zakeus. Apa sih perubahan yang dahsyat? Saudara mungkin berkata, aku ciptaan baru. Coba kita sama-sama ya, untuk belajar apakah saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru. Perubahan karakter Zakeus ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Bagaimana bisa seorang Zakeus yang pelit, yang notabene sombong, kejam, suka memeras, jahat dan egois, mau menang sendiri, koruptor dan lain sebagainya, ada serentet ya catatan kejahatan, bisa berubah 180 derajat. Saya percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, karena karunia Tuhan, karena ada perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Saudara, hari ini saya percaya kalau Zakeus diubahkan luar biasa. Zakeus yang dulunya pelit, sekarang menjadi murah hati. Senggol kanan kiri dong, ojo pelit. Lek kamu pelit berarti belum berjumpa dengan Yesus. Ya, ojo pelit sama Yesus, jangan hitung-hitungan. Ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus, saya percaya sifat dan karakter saudara dan saya pasti dirubah luar biasa. Masa sih bu bisa? Lek watok itu bisa diobatin bu, tapi nek watek itu susah. Namanya watek itu buat zaman sekarang sampai dulu gak bisa diubah. Tapi hari ini saudara dan saya punya Yesus yang dahsyat. Tuhan sanggup merubah apa yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Watak itu bisa dirubah luar biasa. Berikan sorak-sorai. Dia sudah mati di atas kayu salib dan berkata sudah selesai. Artinya saudara dan saya sudah dimenangkan dari segala macam dosa. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri. Sama-sama katakan orang. Duh, Mak Didik sih ngomong. Orang kikir, medit, mencukil. Apalagi ya saudara ya, medidil, muage pak ya, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan dikira orang medit itu santai ya, nggak bisa masuk surga saudara. Dan beberapa orang di antara kamu dahulu demikian, orang medit dulu kita. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Amin. Itu semua yang terjadi di dalam 1 Korintus 6, 9 sampai 11. Itu masa lalu kita. Tapi hari ini kita adalah ciptaan yang baru. Perubahan karakter ini penting. Perubahan karakter ini bisa kita lihat ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Kalau saudara hari ini duduk di tempat ini dan engkau tidak pernah berubah sifat dan karakter saudara, mohon maaf,
Saya kira engkau belum berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Tetapi saya percaya satu hal, perubahan karakter itu pasti akan terjadi ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Bapak Gembala yang dulunya notabene adalah pesulap handal, hari ini dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Wow, dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita bisa merubah seorang pesulap handal. Gopek enggo, senengane enggo wopeke tonggo. Ya, itu keahliannya. Tetapi hari ini dia rubah luar biasa karena ada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karakter kita harus menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kita harus menjadi Kristen yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab kalau enggak, engkau tidak akan bisa masuk dalam perhentian di surga. Saudara, tiap hari saya bersama dengan suami cuma 2 orang. Anak-anak sudah 1 di Surabaya, 1 di Jakarta. 1 sudah bekerja. Ya, enggak ada orang. Mbak enggak ada, semua enggak ada. Dilakoni sendiri semua. Saudara, tiap malam yang kita lakukan itu cuma 2. Berdoa sama pijet-pijetan, saudara. Ya, ini sudah gocap lebih, saudara. Jadi kalau kita mikirnya mesti ke depan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di usia-usia sekarang. Mumpung masih kuat. Ayo melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan sampai nanti kalau sudah masuk ICU. Kita baru ngomong, aku mau melayani Tuhan. Percuma, wis gak iso. Tapi hari ini saya cuman berkata kepada suami saya, ayo bagaimana caranya bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Filipi berkata, semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jangan cuman mikir cuan. Loh, boleh kita hidup di dunia, kita harus bekerja. Orang kalau nggak bekerja jangan mangan, males itu namanya. Boleh kita bekerja, boleh kita mencari sesuap nasi, sebongkah berlian. Loh kakean saudara ya. Ya boleh saudara. Tuhan gak melarang. Tetapi kalau pikiran kita selalu diisi dengan duit. Tuhan gak berkenan. Tapi hari ini ketika engkau berjumpa. Di sini pun saudara bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yesus bisa mengubah pikiran saudara. Yesus bisa merubah hati saudara. Dan ketika itu timbul, itu berubah secara otomatis. Mengikut Yesus, menyenangkan hati Yesus. Oh, saya sangat yakin dan percaya janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu pasti digenapi. Ketika engkau mengalami banyak masalah, problem, persoalan, engkau tinggal angkat tangan. Tuhan, aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Tuhan berkata, yes, aku harus memberkati engkau. Aku harus menolong engkau karena engkau sungguh-sungguh terhadap aku. Ketika penyakit saudara belum sembuh. Oh, saya berdiri di tempat ini, saya sakit kaki saudara. Gak tahu kenapa tiba-tiba ini bengkak. Ya katanya Pak Agus gini, ayo diet ya. Diet itu ya susah-susah gampang ya saudara ya. Tapi kalau diniatin pasti ya. Pak Bin ini kurus saya lihat. Kurus itu karena banyak pekerjaan atau karena memang diet saudara. Membantu istrinya hari ini jam 2 malam untuk. Wah tapi saya percaya sehat ya Pak Bin ya. Semua sehat. Ketika kita sehat kita bisa melayani Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau angkat tangan Tuhan penyakit ini gak sembuh. Dokter berkata sudah gak ada harapan. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Tuhan berkata aku harus menyembuhkan engkau. Ketika engkau sembuh engkau pasti akan mempermuliakan aku. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Setiap hari, setiap saat hidup kita harus berdampak. Berdampak di sekeliling kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua yang terakhir.
Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dialami oleh Saulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ke 5. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ke 5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, saya percaya saudara pernah membaca ayat ini. Saulus ini tokoh muda Yahudi yang dia ahli Alkitab, dia ahli hukum Yahudi, dan dia seorang aliran keras, Farisi aliran keras. Kalau zaman sekarang mungkin jihad ya, seorang tokoh jihad. Baginya Yesus mati di atas kayu salib itu adalah sebuah kutuk, yang dikutuk Allah. Saudara, oleh sebab itu dia gak percaya kepada Yesus. Itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Ketika Stefanus dirajam batu, pada saat itu Saulus melihat Stefanus dirajam batu sampai mengeluarkan bercucuran darah, bersimbah darah luar biasa. Dia tetap gak gentar. Dia pikir itu adalah orang yang dikutuk, sehingga dia berkata, "Aku harus membunuh orang-orang yang mengikut Yesus." Pengikut Yesus harus dibasmi luar biasa. Dan semakin hari semakin bertumbuh, berkobar-kobar untuk membasmi dan membunuh murid-murid Yesus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, ada misi khusus untuk membunuh murid-murid Yesus. Dia melihat ada cahaya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang luar biasa. Ada cahaya yang luar biasa sehingga dia rebah ke tanah. Dan akhirnya dia buta. Saudara, kalau saya lihat cahaya ini, ya mungkin silau saja. Biasa saja kalau saudara lihat cahaya di tempat. Tapi cahaya yang Yesus berikan pada saat itu, cahaya ini sampai membuat dia rebah. Dia gak sanggup lagi melihat. Cahaya yang bagaimana yang bisa membuat mata seseorang buta. Hanya cahaya yang dari surga. Amin. Itu yang membuat hati Saulus bergetar. Adalah perkataan Yesus, "Saulus, Saulus, mengapa kau aniaya aku?" Dan Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wah, perkataan Yesus ini keren banget. Kenapa? Waktu saya membaca ini, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya ini." Saya membaca ini, air mata saya menetes. Setiap saat saya membaca ini, air mata saya menetes. Saya bersyukur. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dalam segala keadaan, Yesus ada buat saudara dan saya. Dalam segala persoalan dia ada dan dia menolong saudara dan saya. Jangan pernah berkata, "Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau gak peduli keadaanku?" Dia gak ngerti apa yang aku alami. Dia gak ngerti sakit hatiku. Dia gak ngerti. Tuhan gak bela. Jangan pernah berkata itu. Sebab ketika Saulus menganiaya umat Tuhan, dia berkata, "Akulah yang kau aniaya itu." Artinya ketika hidup saudara dalam keadaan terjepit sekalipun, dia ada buat saudara. Dia pasti melihat dan dia merasakan apa yang saudara rasakan. Dia selalu ada waktu engkau disakiti, waktu engkau menderita, waktu saudara kecewa, putus asa, gak ada harapan. Dia ikut merasakan. Dia berkata, "Akulah Yesus yang selalu ada." Dia bukan saja ada bagi hidup setiap saudara. Di setiap musim dia ada. Di setiap apapun musim hidup saudara, dia ada. Bukan cuman itu. Dia juga sanggup membela hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang bukan saja mengerti keadaan saudara, tapi dia Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya.
Berikan tepuk tangan dong. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Wah, kalau otak kita ini cuma segini, saudara, nggak sanggup lihat ke depan. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Yesus, engkau akan dibukakan rahasia luar biasa. Oh, ternyata Tuhan punya rencana yang baik di balik semua ini. Oh, ternyata Dia mengasihi aku sehingga aku diberi masalah ini. Supaya aku bisa tahan, bisa kuat menghadapi segala macam cobaan. Supaya aku bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perubahan apa yang terjadi pada Saulus? Cepat saja, Kisah Para Rasul 9:13-20. Ya, atau kita baca saja di rumah. Kisah Para Rasul 9:13 sampai yang ke-20. Kita nanti baca di rumah. Bagaimana perjumpaan secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Saulus ketika berjumpa dengan Ananias. Dia berjumpa di rumah Ananias. Kita baca sebagian saja. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga dia melihat lagi. Dia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan kita gak pernah benci dosa. Tuhan gak pernah membenci orang yang berdosa. Tetapi yang Dia benci adalah perbuatan dosa. Tuhan gak pernah benci kepada saudara dan saya. Yang Tuhan benci adalah perbuatan dosa saudara dan saya. Dia datang ke dunia karena mengasihi saudara dan saya. Amin. Saulus ini manusia bejat. Majelis, manusia jelmaan iblis. Ya, manusia berhati jahat sekali, bengis. Ya, gak mungkin bisa, mana mungkin bisa. Tapi saya percaya ketika ada perjumpaan secara pribadi. Orang yang dulunya jahat, banyak sekali dosa. Orang yang dulunya kejam dan lain sebagainya. Ya, di depan saya ini dulunya majelis, saudara. Tapi hari ini dia dirubahkan Tuhan luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang dapat memberkati bagi banyak orang. Manusia sebejat apapun, Tuhan sanggup merubah. Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Ketika aku memilih kamu, apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, dahsyat. Ya, kita harus bangga punya Tuhan, karena Dia sendiri yang memilih hidup kita. Tuhan berkata di dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi apa? Putih seperti salju. Keren ini saudara. Keren. Saya kalau lihat kesaksian malam-malam ya. Kesaksian itu di tempatnya acara solusi. Saya lihat orang yang dulunya bejatnya minta ampun. Ketika berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dia bisa rubah luar biasa. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi alatnya. Dia gak peduli masa lalu saudara. Dia gak peduli saudara yang sudah melakukan dosa seburuk apapun. Tuhan bisa pakai. Kalau saudara gak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Saudara, saya ingat kesaksian ini benar. Kemarin yang disaksikan oleh Pak Chandra itu benar. Saudaranya Pak Gunawan, Pak Agus Gunawan ini. Dulu masih sehat, masih kuat. Ayo ko, melayani Tuhan ko. Ayo ko, sama-sama ko. Gak usah langsung naik mimbar melayani. Kita berdoa buat orang lain. Kita besukin orang lain, itu sudah melayani Tuhan. Kita berdoa, kita memberi, itu melayani Tuhan. Ayo ko, mumpung waktu masih ada, mumpung sehat. Hari itu, waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba, gak ada saudara namanya penyakit itu, gak tiba-tiba. Tiba-tiba, pagi hari, mulutnya petot, kakinya gak bisa jalan.
Jantungnya berdebar keras, dibawa ke dokter. Dokter berkata, bypass. Waktu terlambat, gak ada ring, gak bisa di-ring. Bypass. Saudara, dia stroke. Gak bisa, separuh tubuhnya gak bisa digerakkan. Dan hari ini dia gak bisa jalan. Ngomongannya susah. Dia berkata, ayo aku mau melayani Tuhan. Tapi dengan bawa tongkat dan begini. Bagaimana bisa lah tuntun-tuntunan Pak ya? Saya bukan menyalahkan. Tapi saya menghimbau buat saudara dan saya. Ketika kita masih kuat. Masih diberi kesempatan. Ayo melayani Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia pasti akan menolong hidup saudara. Jangan berkata, Tuhan bagaimana pekerjaanku. Aku percaya ketika engkau melakukan bagianmu, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Dia pasti memberkati saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Masa saya mengalami secara pribadi. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, bagaimana ini masih ada tender yang harus kita selesaikan. Sementara ada di pucuk gunung berkata, Pak melayani di sini Pak. Banyak jiwa yang perlu antara tender atau di sana. Tetapi ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, tender itu menjadi milik kita. Berikan sorak-sorai. Sorak-sorai paling dahsyat. Kelihatannya mustahil. Ketika tender itu kita tinggal, kita pergi ke gunung melayani orang-orang miskin. Tapi hari itu dia berkata, aku harus memberkati kamu. Aku harus menolong kamu. Dia berkata kepada Zekius, aku harus menumpang di rumahmu. Dan hari ini ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia pasti berkata, aku harus mengasihi engkau. Aku harus menolong engkau. Aku harus memberkati engkau. Sehingga ketika orang melihat kita, nama Tuhan tidak dipermalukan. Karena kita mendahulukan raja di atas segala raja. Ciri orang yang berjumpa dengan Yesus adalah penuh Roh Kudus. Ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, mata rohani kita bisa melihat. Yang dulunya kita buta secara rohani. Kita gak bisa melihat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan janjikan. Kita buta secara rohani. Tetapi ketika Roh Kudus itu turun atas hidup kita, mata rohani kita dicelikkan luar biasa. Kita bisa melihat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika Saulus berkata, dikatakan bangun dan dibaptis. Artinya apa? Kita harus tinggalkan manusia lama kita. Kita harus bangkit, tinggalkan semua dosa kita. Kita harus dibaptis, tenggelam dalam Roh Kudus. Amin. Tenggelam dalam Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Sehingga semua kejahatan masa lalu kita, kedengkian, kepahitan, kemunafikan, kebencian, kita ganti dengan damai sejahtera, kasih, sukacita Allah. Kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri, semua itu ada dalam hidup kita. Karena barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dan hawa nafsu serta keinginannya. Hari ini, ya saya nggak panjang lebar, ayo bangkit menjadi ciptaan baru. Paulus sudah bertobat dan berkata di dalam Filipi ayat terakhir, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Saulus ini tokoh masyarakat yang disegani banyak orang. Sekolahnya bukan cuma S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Oh, sekolahnya tinggi sekali, punya pangkat dan kedudukan. Tapi hari itu dia berkata, aku anggap itu semua sampah ketika aku mengenal Kristus secara pribadi. Wah, saya akhiri dengan kesaksian. Pak Agus Gunawan itu dulu pelatih taekwondo. Saudara, dulu badannya 6 pack, sekarang 1 pack. 1 pack full. Ya, bahagia saudara. Jangan nanti dia, waduh aku dilokno 1 pack karena dia bahagia mendapatkan penolong yang luar biasa. Amin saya percaya. Kalau yang
Saya tidak ngomong gemuk loh saudara ya. Sehat. Subur. Seperti saya subur saudara. Kalau dia berkata kepada temannya, aku dulu tuh pelatih taekwondo. Kalau dia berkata, mana mah ijazah. Kau no ijazah di pangan rayap. Ijazah semua. Dia begitu bangga mendapatkan medali dan lain sebagainya. Bangganya setengah mati. Tetapi ketika kita mengenal Yesus secara pribadi, berjumpa dengan Yesus, yang namanya taekwondo apa dan lain sebagainya, minggir kabeh saudara. Ya, Pak Gun ini ketawa terus. Sekarang saudara, kalau dulu pelatih taekwondo, sekarang kadang-kadang saudara disuruh ginggang ini aja susah saudara. Ya karena kita ini keluarga ya, jadi saya ngomongnya belak-belakan. Kalau khotbah di lain ya nggak berani saudara ya. Khusus di sini, edisi khusus. Saya percaya ciri orang yang berjumpa dengan Yesus, kalau selalu dikatakan Tuhan yang sudah memilih, dia memberitakan Injil di mana-mana. Hari ini saya percaya ketika saudara dan saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, engkau pasti akan memberitakan kabar kesukaan. Engkau pasti akan menceritakan kebaikan yang saudara sudah alami. Kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Bagaimana mungkin saudara bisa bercerita kalau engkau tidak pernah mengalami pengalaman secara pribadi. Tapi ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan secara pribadi, enggak tahan. Engkau pasti enggak tahan. Kau berkata, oh Yesus yang aku sembah itu dahsyat dan ajaib. Ketika aku mengalami masalah dan persoalan, dia sanggup menolong. Karena dia Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri.